Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihni fid din wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa alimni at-ta'wil. Allahumma ihfina bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwak. Allahumma ihfina bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwak. Allahumma ihfina bihalalika an Allahumma ifina bihalalika an haramik wa bifadlika amma siwak. Halo para pengikut Nabi Muhammad. Ya, kita akan membahas tentang artikel di muhammadiyah.co.id. Ya, ini adalah judulnya, oke, right? Ini sangat mind blowing ya. Kalau kata Ustadz Felix Xiao, mind bowling ya. Membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal, apakah pahalanya sampai mayat? Pertanyaan, apakah pahalanya sampai mayat? Ya gitu. Cara membacanya. Saya akan menyoroti tulisan ya, yang pas bacaan itu di konten saya yang pertama ya. Ini part 2 ya. Ini saya akan menyoroti tentang yang keempat ini. Menganut pendapatnya sampai pahala bacaan kepada orang lain seringkali berakibat negatif, yaitu orang yang kurang beramal saleh mengharapkan hadiah pahala dari orang lain. Okay, right. Ini adalah inti dari artikel ini sebenarnya. Kalau menurut saya ya, menurut hemat saya, poin-poin yang saya akan sampaikan adalah kita kembali ke wajah saya dulu yang keren, lagi mengerenkan. Oke kan ya. Poin pertama adalah agama bukan soal materi saja ya. Agama bukan soal harta. Agama bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal duit agama itu. Agama adalah soal hati atau kolbu ya. Agama soal kolbu. Walaupun orang tidak punya uang itu dekat dengan kekufuran, cuman agama tidak soal duit ya, soal uang ya. Jadi ada kisah tentang seorang yang kalau saya bilang itu belum kaya ya. Dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, orang kaya itu enak
mau bersedekah ke sini, mau sedekah banyak ke situ, mau, sedangkan kami orang yang belum kaya, kami tidak mempunyai apa-apa untuk, dan kami akan tertinggal jauh pahalanya ketimbang orang yang kaya-kaya itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah mau aku ajarkan sesuatu amalan sedekah seperti orang yang kaya, pahalanya seperti orang kaya? Maka Nabi dalam hadis Bukhari-nya berkata, ucapkanlah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Itu sama saja dengan sedekahnya orang yang kaya-kaya di dunia ini. Jadi, ya, sekali lagi agama Islam itu bukan masalah uang ya. Jadi kalau orang Islam harus kaya, nggak harus ya, tergantung takdir juga. Jadi agama Islam bukan tentang material. Agama Islam kalau dipandang di sudut pandang ini adalah tentang ketenangan hati ya. Dalam artikel di muhammadiyah.co.id itu adalah apakah sampai, dan itu kesimpulannya sangat mencengangkan. Saya saja dulu saya belajar di KKNU ya. Selama hidup saya itu bisa dikatakan 85% itu adalah guru-guru saya itu guru-guru KKNU. Dan saya sedikit sekali membuka tarjih ya. Ternyata saya yang dulunya mengklaim sebagai orang Muhammadiyah cuman ngajinya di KINU ya. Jadi saya gimana ya, saya dulu mencari hukum menggambar di KINU. Di ngaji saya hukumnya rancu, jadi kalau sampai kepala sampai leher itu nggak apa-apa. Itu saya juga bertanya mana dasarnya gitu ya. Kemudian hukum musik malah yang keluar malah Pak Khalid Basalamah ya, yang mengharamkan. Jadi bingung saya, jadi terombang-ambing berpuluh-puluh tahun setelah saya membuka tarjih. Wow, it's so amazing ya, komplit di sana, keren. Di dalam artikel tersebut adalah membaca Al-Quran saya to the point aja lah. Membaca Al-Quran untuk orang meninggal apakah sampai pahalanya? Tidak sampai menurut Muhammadiyah ya. Tapi saya dulu juga berpendapat masa tidak sampai aja lah ya. Cuman kesini tambah umur kok benar ya yang dikatakan. Aku jadi oh my god, it's so mind blowing. Kita analogikan ya, semisal ada orang perbuatannya seperti Fir'aun ya, membunuh, berbuat dosa, berbuat dosa di hidupnya ya. Terus
seperti Firaun, orang seperti Firaun. Dia walaupun mengaku muslim tapi full berbuat dosa, terus dia meninggal. Orang ini keluarganya kaya, terus keluarganya berinisiatif untuk mengundang pembaca Al-Quran, hafizah membaca Al-Quran setiap harinya ya, selama hidupnya, sepuas-puasnya 24 jam. Kalau dalam analogi ini, membaca Al-Quran pahalanya sampai, maka begitu tidak adilnya kalau ternyata hukum ini benar, begitu tidak adilnya ya. Saya jadi menghela nafas. Dan ada kebiasaan orang-orang yang meninggal setelah berapa hari itu membacakan Al-Quran sak glondong sehari harus selesai, dan membayar kiroahnya 200, 300, 400 ribu. It's so, oh my god, what are you doing man ya. Gaya sekali. What are you doing man? Kau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya kalau positifnya saya itu berpikiran bahwa ya kayak ya diniatkan saja maruqyah rumah gitu aja, jangan kirim pahala ya. Kalau agama ini tentang semua amalan itu, semua ritual-ritual itu 7 hari 40 hari nyatosnya mendak mindu mendak, wah shit, so bad man, so bad bagi orang-orang yang poor, bagi orang-orang yang kurang mampu, so bad, yes. Oh my god, apalagi mencetak buku yasinan, so bad. Mending kita beli Al-Quran sak glondong, kita baca semuanya. Okay, right. Saya hanya autokritik kepada orang-orang Islam di Indonesia. Perayaan 740 nyatosnya adalah ala dakwah Sunan Kalijaga, bukan ritual ya. Saya jadi ingat ya film-film vampir. Kalau orang Cina itu mau dapat mobil, mau dapat rumah di akhiratnya, bakar lampion-lampion yang berbentuk mobil, berbentuk rumah. Oh my god, begitu lucunya ya. Ya positif saya kalau saya menghadiri seperti itu. Saya sekarang tidak lagi meniatkan untuk mengirim pahala bacaan Al-Quran, tapi untuk menghafal surat Yasin, ya. Karena kebiasaan baru itu ciri-cirinya adalah membuat perdebatan.
Kalau yang ada hujahnya itu, ada dasarnya Al-Quran hadisnya, itu minim disalahartikan. Kenapa saya kok membahas ini begitu seriusnya? Oh my god, ternyata yang beredar di masyarakat sekarang sangat mengartikan agama adalah hanya sebatas materi, sebatas harta benda, sebatas uang dan uang. Sampai orang-orang itu beranggapan bahwa itu wajib. 40 nyatus nyewu mendak mindu itu wajib. Camkan itu wahai pemuka-pemuka agama. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat atas, kalau minjem bahasanya Muhammadiyah, itu adalah berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Nabi. Itu sangat berat hukumannya. Jadi pikirkan lagi ya, kita analogikan, orang bejat sekali di dunia sampai mati, terus orang kebetulan keluarganya kaya membolangit. Setelah itu dia mengadakan setiap hari bacaan, mengirim bacaan pahala untuk orang mati yang mursal tersebut. Kalau dianalogikan kayak gini, sampai pasti tidak adil itu. Dia akan diampuni walaupun dia walaupun berbuat dosa. Itu di logik itu tidak make sense. Oke. Yes. Segitu saja curhat saya. Saya Soma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.